Di parkiran mall mewah, seorang istri diusir dari mobil Alphard oleh mertuanya sendiri. Dibentak, dihina, bahkan disebut pembantu di depan umum. Sang suami hanya diam, membiarkan istrinya terusir dengan air mata tertahan. Tapi mereka tidak tahu, Alphard mewah itu ternyata milik sang istri. Dan yang lebih mengejutkan, istri yang mereka rendahkan itu adalah direktur perusahaan tempat sang suami bekerja. Apa yang terjadi selanjutnya? Dengarkan kisah nyata ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel Aida Bercerita, tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar, dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Maya Kusuma baru saja keluar dari ruang meeting di lantai 20 gedung PT Arjuna Wijaya Group. Rapat dengan investor dari Singapura berjalan alot. 3 jam penuh dia harus meyakinkan mereka untuk menanamkan modal di proyek properti senilai 500 miliar rupiah. Ibu Direktur, dokumen kontraknya sudah saya siapkan. Besok pagi bisa langsung ditandatangani, ujar Mbak Rina, asisten pribadinya, sambil merapikan berkas di meja. Maya mengangguk lelah. Terima kasih, Rina. Kamu pulang saja duluan. Aku masih harus review proposal yang lain. Baik, Bu. Hati-hati di jalan. Setelah Rina pergi, Maya melepas blazer hitamnya dan memijat pelan keningnya yang berdenyut. Di usia 28 tahun, dia sudah menjadi direktur operasional di perusahaan properti dengan aset triliunan rupiah. Posisi yang banyak orang impikan, tapi juga penuh tekanan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dian, suaminya. Mei, pulang jam berapa? Ibu tanya terus. Maya mengetik balasan. Sebentar lagi sampai. Mau berhenti beli martabak dulu. Tidak ada balasan lagi dari Dian. Maya menarik napas panjang. 4 tahun menikah dengan Dian Prasetyo. Hubungan mereka sebenarnya baik-baik saja di awal. Dian perhatian, romantis, dan menyayanginya. Tapi semua berubah sejak Ibu Sulastri, mertua Maya, ikut tinggal bersama mereka 2 tahun lalu. Sejak itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat malah terasa seperti medan pertempuran. Ibu Sulastri selalu punya komentar untuk segala hal yang Maya lakukan. Mulai dari cara masak, cara berpakaian, sampai soal pekerjaan. Kerja sampai malam-malam begini buat apa, sih? Gaji kamu kan biasa aja. Mending di rumah urus suami, lebih berkah. Begitu kira-kira kalimat favorit mertuanya. Yang Ibu Sulastri tidak tahu, gaji Maya sebagai direktur mencapai 150 juta rupiah per bulan, belum termasuk bonus tahunan yang bisa mencapai miliaran. Tapi Maya tidak pernah memamerkannya. Dia tidak ingin dicintai karena uang atau jabatan. Dia ingin Dian mencintainya apa adanya. Mobil Mercedes hitam milik perusahaan sudah menunggu di basement. Supir pribadinya, Pak Joko, membukakan pintu. Langsung pulang, Bu? Iya, Pak. Tapi mampir dulu beli martabak di Pecenongan. Perjalanan dari Sudirman menuju Pondok Indah memakan waktu 40 menit. Rumah mewah bergaya minimalis modern itu adalah fasilitas perusahaan untuk Maya sebagai direktur. Luas tanah 500 meter persegi dengan 3 lantai. Halaman luas, garasi muat 4 mobil, kolam renang di belakang. Tapi Dian dan Ibu Sulastri mengira rumah ini hasil kerja keras Dian. Maya tidak pernah meluruskan. Biarkan mereka bahagia dengan asumsi mereka sendiri. Sesampainya di rumah, Maya melihat mobil Alphard putih terparkir rapi di garasi. Alphard itu adalah company car atas nama Maya sebagai direktur. Dian terdaftar sebagai authorized user kedua, jadi dia bebas memakainya. Tapi tentu saja, Dian mengira mobil itu hadiah dari perusahaan untuknya sebagai penghargaan kerja.
Maya tidak pernah meluruskan ini juga. Assalamualaikum. Sapa Maya saat masuk rumah. Ibu Sulastri duduk di sofa ruang tamu sambil menonton sinetron. Matanya melirik sebentar ke arah Maya, lalu kembali ke televisi. Waalaikumsalam. Pulang jam segini? Kerja atau jalan-jalan sih? Maya tersenyum tipis. Kerja, Bu. Ada rapat penting. Rapat mulu. Untung dikit. Gumam Ibu Sulastri pelan tapi cukup keras untuk Maya dengar. Dian keluar dari kamar dengan kaos santai. Mei, udah pulang? Capek, ya? Dia memeluk Maya sekilas, tapi tanpa kehangatan yang dulu sering Maya rasakan. Lumayan. Ini aku bawain martabak. Oh, makasih. Taruh aja di meja makan. Maya menaruh plastik martabak di meja, lalu naik ke kamar untuk berganti pakaian. Di kamar mandi, dia melepas makeup dan menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah lelah, mata sedikit bengkak. Senyum yang dipaksakan sejak tadi sore. Sampai kapan aku harus seperti ini? Bisiknya pelan pada diri sendiri. Dia mencuci muka, berganti dengan daster rumah, lalu turun lagi ke bawah. Ibu Sulastri sudah membuka martabak dan makan sambil tetap menonton televisi. Mei, besok Sabtu kamu libur kan? Ibu mau ke Grand Metropolitan Mall. Temenin. Ya. Lama nggak belanja, kata Ibu Sulastri tanpa menatap Maya. Ibu mau belanja apa, Bu? Ya terserah ibulah. Kamu kan cuma ikut aja. Lagian kamu nggak pernah diajak jalan-jalan. Kasihan kerja mulu tapi hasilnya nggak kelihatan. Maya menahan napas. Baik, Bu. Besok kita pergi bertiga ya? Iya. Pakai Alphard. Enak mobilnya. Dian mengangguk setuju. Iya, Mei. Besok aku yang nyetir. Kamu santai aja di belakang. Maya tersenyum lagi. Senyum yang tidak sampai ke mata. Malam itu, Maya berbaring di ranjang sebelah Dian yang sudah tertidur pulas. Dia menatap langit-langit kamar, memikirkan hidupnya. Direktur di kantor. Istri yang diremehkan di rumah. Dua peran yang sangat bertolak belakang. Dan entah kenapa, hatinya berbisik bahwa sesuatu akan segera berubah. Sabtu pagi matahari bersinar cerah. Maya bangun pukul 6 seperti biasa meskipun hari libur. Kebiasaan sebagai pekerja keras tidak mudah dihilangkan. Dia turun ke bawah, menyiapkan sarapan untuk Dian dan Ibu Sulastri. Nasi goreng dengan telur mata sapi dan acar. Menu favorit suaminya. Pukul 8, Ibu Sulastri sudah rapi dengan kebaya batik dan hijab Paris berwarna krem. Makeup tebal, tas branded di tangan. Penampilannya sangat siap untuk pergi ke mall mewah. Dian, cepetan mandi. Nanti mallnya rame. Teriak Ibu Sulastri dari ruang tamu. Dian keluar kamar sambil menguap. Iya, Bu. Sebentar lagi. Maya sudah siap dengan dress sederhana berwarna abu-abu dan hijab segi 4 hitam. Penampilannya simpel, jauh dari kesan direktur perusahaan besar. Memang begitu gaya Maya. Rendah hati, tidak suka pamer. Pukul 9 pagi, mereka bertiga sudah masuk ke dalam Alphard putih yang mewah. Dian di kursi kemudi, Ibu Sulastri di bangku tengah, dan Maya di bangku paling belakang. Wah, Alphard emang beda ya. Nyaman banget duduknya. Puji Ibu Sulastri sambil meraba-raba jok kulit. Alhamdulillah Dian kerja di perusahaan bagus. Dikasih mobil mewah begini. Dian tersenyum bangga lewat kaca spion. Iya, Bu. Perusahaan emang apresiate karyawannya. Maya di belakang hanya tersenyum tipis. Alphard ini memang nyaman. Company car khusus untuk direktur dengan interior full leather, AC digital, dan fitur keselamatan lengkap. Surat-suratnya atas nama Maya Kusuma. Dian hanya authorized user. Tapi biarlah mereka bahagia dengan cerita versi mereka. Perjalanan dari Pondok Indah ke Grand Metropolitan Mall di kawasan Kuningan memakan waktu 30 menit. Mall itu terkenal sebagai pusatnya butik-butik branded dan restoran mewah. Parkir di basement premium. Mereka turun dari mobil. Ibu mau ke lantai berapa dulu? Tanya Maya sambil mengikuti langkah mertuanya.
Lantai 1 dulu. Ibu mau lihat-lihat tas di toko Gucci. Udah lama nggak beli tas baru, jawab Ibu Sulastri dengan nada riang. Mereka masuk ke area mall yang megah. Lantai marmer mengkilap. Lampu kristal besar tergantung di langit-langit. Alunan musik klasik mengalun lembut. Pengunjung kebanyakan dari kalangan menengah atas. Di butik Gucci, Ibu Sulastri langsung tertarik pada tas model terbaru. Warna coklat dengan aksen emas. Harga 75 juta rupiah. Dian, ini bagus nggak? Ibu Sulastri mengangkat tas itu ke arah anaknya. Bagus, Bu. Cocok sama Ibu. Ya udah, beli ini aja. Ibu Sulastri menyerahkan tas ke pramuniaga. Maya berdiri di belakang mereka. Diam saja. Dia tahu kartu kredit yang akan dipakai adalah kartu kredit corporate atas nama Dian. Kartu itu sebenarnya fasilitas untuk Maya sebagai direktur dengan limit 100 juta rupiah. Dian terdaftar sebagai pengguna tambahan. Gesek. Transaksi berhasil. Terima kasih, Pak. Ucap pramuniaga sambil menyerahkan shopping bag. Ibu Sulastri menyerahkan tas belanjaan itu ke Maya. Ini pegang, ya. Jangan sampai jatuh. Maya menerima tanpa protes. Belanjaan berlanjut ke lantai 2. Toko sepatu Louis Vuitton. Ibu Sulastri membeli 2 pasang sepatu hak tinggi dengan total 25 juta rupiah. Lagi-lagi digesek dengan kartu kredit Dian. Maya, bawa tasnya baik-baik. Jangan jorok. Ini barang mahal. Pesan Ibu Sulastri sambil menyerahkan lagi shopping bag baru. Baik, Bu. Lantai 3. Butik pakaian branded. Ibu Sulastri mencoba 5 potong baju. Akhirnya membeli 3 dengan total 15 juta rupiah. Ini juga kamu pegang, ya? Kata Ibu Sulastri lagi sambil menambah beban di tangan Maya. Sekarang Maya sudah membawa 7 shopping bag besar. Tangannya mulai pegal. Kakinya juga sakit karena high heels yang sudah dipakai hampir 3 jam. Pukul 1 siang, Ibu Sulastri memutuskan makan siang di restoran Jepang di lantai 5. Mereka memesan sushi set dan wagyu beef. Total tagihan 8 juta rupiah. Lagi-lagi kartu kredit corporate Dian yang berbicara. Wah, kenyang. Enak banget. Puji Ibu Sulastri sambil mengelap mulut dengan tisu. Dian tersenyum. Syukurlah kalau Ibu suka. Maya makan dalam diam. Dia perhatikan suaminya yang begitu perhatian ke ibunya. Tapi bahkan tidak bertanya apakah Maya lelah atau tidak. Setelah makan, Ibu Sulastri ingin belanja lagi. Kali ini ke toko aksesoris. Gelang, kalung, cincin. Total belanjaan hari ini sudah mencapai 45 juta rupiah. Semua shopping bag ada di tangan Maya. 7 tas besar yang berat dan makan tempat. Pukul 4 sore. Akhirnya mereka memutuskan pulang. Capek juga ya jalan seharian. Keluh Ibu Sulastri sambil berjalan menuju lift basement. Di dalam lift, Ibu Sulastri masih berkomentar tentang barang-barang belanjaannya. Nanti kalau Ibu arisan, teman-teman pasti iri lihat tas Gucci Ibu yang baru. Hehe. Dian ikut tertawa. Iya, Bu. Ibu paling cantik nanti. Lift tiba di basement. Mereka berjalan menuju area parkir tempat Alphard diparkir. Dan disinilah, titik di mana kehidupan Maya akan berubah total. Sesampainya di depan Alphard, Ibu Sulastri menatap 7 shopping bag besar di tangan Maya. Wajahnya tiba-tiba berubah. Maya, kamu mau bawa semua ini masuk mobil? Bentak Ibu Sulastri dengan nada tinggi. Maya terkejut. Iya, Bu. Kan ini belanjaan Ibu. Kamu pikir bagasi Alphard ini apa? Gudang. Dan dengan kalimat itu, neraka Maya baru saja dimulai. Suara bentakan Ibu Sulastri menggema di area parkiran basement yang sepi. Beberapa orang yang kebetulan lewat menoleh sebentar. Lalu melanjutkan langkah mereka. Maya berdiri kaku dengan 7 shopping bag di kedua tangannya. Kakinya yang sudah pegal sejak tadi terasa makin sakit. Tapi Bu, ini kan belanjaan Ibu sendiri. Harus dibawa pulang. Jangan bantah. Potong Ibu Sulastri tajam. Matanya melotot ke arah Maya. Kamu itu nggak ngerti aturan ya?
Mobil semewah ini kamu kotori dengan belanjaan segini banyak? Kamu pikir ini angkot yang bisa diisi sesukanya? Maya mencoba menjelaskan dengan sabar. Bu, bagasi Alphard luas kok. Ini muat semua. Saya taruh rapi. Udah, saya nggak mau dengar. Ibu Sulastri mengangkat tangannya, isyarat agar Maya diam. Mobil ini kan mobil dinas Dian. Mobil bagus, fasilitas kantor. Masa kamu nggak ngerti menjaga barang? Nanti lecet, baret, atau kotor gimana? Dian yang sejak tadi diam akhirnya buka suara. Tapi bukan untuk membela istrinya. Iya, Mei, ibu benar. Kamu kurang pikir panjang. Ini mobil bagus. Jangan sampai rusak gara-gara belanjaan. Nanti ribet urusannya sama kantor. Kata Dian dengan nada yang justru menyalahkan Maya. Maya menatap suaminya tidak percaya. Dian, ini belanjaan ibu yang aku bawain sejak tadi. Aku sudah pegang dari tadi siang. Tanganku pegal. Ya makanya, kan gak usah dibawa semua sekaligus. Sela Ibu Sulastri lagi. Kamu itu gimana sih? Gak punya otak apa? Pembantu aja tahu tempatnya. Kamu kok nggak ngerti-ngerti? Kata pembantu, itu menohok tepat di hati Maya. 4 tahun dia berusaha menjadi menantu yang baik. 4 tahun dia mengalah, menurut, menghormati. Dan balasannya? Disamakan dengan pembantu. Air matanya hampir tumpah. Tapi Maya tahan sekuat tenaga. Dia tidak mau menangis di tempat umum. Udah, Maya. Kamu turun sekarang. Naik ojek online aja pulang. Perintah Ibu Sulastri dengan nada final. Jangan ikut-ikutan naik mobil ini. Malu-maluin. Maya terdiam. Kakinya terasa lemas. Ibu, serius? Iya, serius. Cepetan sana. Jangan bikin ribet. Bentak Ibu Sulastri sambil membuka pintu Alphard dan masuk ke bangku tengah. Maya menatap Dian. Berharap suaminya akan membela. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ya udah, Mei, kamu Grab aja. Nanti aku transfer ongkosnya. Kata Dian sambil membuka pintu sopir. Ibu capek. Kasihan. Jangan bikin ribut lagi. Ya, pulang sendiri aja dulu. Dunia Maya serasa runtuh saat itu juga. Suaminya. Laki-laki yang dulu bilang akan melindunginya. Laki-laki yang dulu berjanji akan selalu di sampingnya. Sekarang malah menyuruhnya pulang sendiri. Demi ibunya yang baru saja menghinanya habis-habisan. Baik. Jawab Maya dengan suara pelan dan bergetar. Saya akan pulang sendiri. Ibu Sulastri sudah duduk nyaman di bangku tengah. Menutup pintu. Dian masuk ke kursi kemudi. Menyalakan mesin. Maya berdiri sendirian di parkiran dengan 7 shopping bag berserakan di kakinya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi dia gigit bibir bawahnya kuat-kuat. Alphard putih itu mulai bergerak mundur. Dian bahkan tidak menatap Maya sekalipun lewat kaca spion. Mobil itu melaju keluar dari area parkir. Meninggalkan Maya sendirian. Security mall yang sejak tadi memperhatikan dari pos jaga mendekati Maya. Ibu, tidak apa-apa. Maya menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih. Security itu mengangguk. Lalu kembali ke posnya. Tapi matanya sesekali melirik ke arah Maya dengan tatapan iba. Maya berdiri diam selama beberapa detik. Otaknya mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Diusir dari mobilnya sendiri. Mobil yang suratnya atas namanya. Mobil yang dia setujui untuk dipakai suaminya. Dan suaminya malah memilih ibunya yang menghina istrinya sendiri. Perlahan, Maya mengeluarkan ponsel dari tas. Tangannya gemetar saat membuka kontak. Dia scroll ke bawah, mencari satu nama. Pak Bambang. Debt collector perusahaan. Jari Maya melayang di atas tombol panggil. Hatinya masih ragu. Apa dia benar-benar akan melakukan ini? Tapi kemudian dia ingat tatapan meremehkan Ibu Sulastri. Kata-kata, pembantu, yang meluncur begitu mudah. Dan yang paling menyakitkan, sikap Dian yang membiarkan semuanya terjadi. Maya menekan tombol panggil. Nada dering terdengar 2 kali sebelum diangkat. Halo,
Ibu Direktur, ada yang bisa saya bantu? Suara Pak Bambang terdengar profesional di seberang. Maya menarik napas dalam. Suaranya keluar tegas, tanpa gemetar lagi. Pak Bambang, saya butuh bantuan. Tarik Alphard B1234 ABC sekarang juga. Alphard atas nama Ibu Maya Kusuma, Bu? Yang biasa dipakai Pak Dian. Benar. Mobil itu baru saja keluar dari Grand Metropolitan Mall. Koordinat saya kirim sekarang. Tarik segera. Baik, Bu. Kami proses sekarang. Estimasi 15 menit tim kami sampai lokasi. Terima kasih, Pak Bambang. Telepon diputus. Maya memasukkan ponselnya kembali ke tas. Dia menatap 7 shopping bag di kakinya. Belanjaan senilai 45 juta rupiah yang dibeli dengan kartu kreditnya. Lalu dia mengeluarkan ponsel lagi. Kali ini membuka aplikasi perbankan. Dengan beberapa ketukan jari, dia memblokir kartu kredit corporate yang Dian pakai. Permainan sudah berubah, bisik Maya pelan. Dia tidak akan memesan Grab. Dia tidak akan pulang dengan tunduk seperti orang yang kalah. Dia akan menunggu dan menyaksikan bagaimana Dian dan Ibu Sulastri merasakan akibat dari perbuatan mereka. Maya duduk di bangku tunggu dekat area parkiran. 7 shopping bag masih di sampingnya. Dia tidak menyentuh ponsel lagi. Hanya duduk tenang, menunggu. 15 menit berlalu. Sebuah truk derek berwarna biru dengan logo PT Arjuna Wijaya Group memasuki area basement mall. Pak Bambang turun dari mobil pendamping bersama 2 orang teknisi. Ibu Direktur. Sapa Pak Bambang sopan. Maya berdiri. Pak Bambang, mobilnya sudah keluar sekitar 20 menit lalu. Kemungkinan besar mereka sedang makan malam di restoran lantai 5. Biasanya Ibu Sulastri suka makan lama. Baik, Bu. Kami tunggu di sini atau langsung lacak posisi GPS? Lacak saja. Kalau masih di area mall, tarik sekarang. Saya ingin mereka melihatnya sendiri. Pak Bambang mengangguk. Dia membuka tablet, mengecek sistem pelacakan kendaraan perusahaan. Mobilnya masih di area parkir basement sebelah barat. Bu, belum bergerak. Bagus. Proses sekarang. Tim debt collector bergerak cepat dan profesional. Truk derek bergerak menuju lokasi Alphard. Maya mengikuti dari belakang dengan langkah tenang. Alphard putih masih terparkir rapi. Kosong. Tidak ada Dian atau Ibu Sulastri. Proses penarikan. Pak. Perintah Maya. Teknisi bekerja dengan terampil. Kunci cadangan dibuka, rem tangan dilepas, dan Alphard perlahan ditarik naik ke atas truk derek. Prosesnya hanya memakan waktu 10 menit. Security mall yang sama tadi mendekati mereka. Maaf, ada masalah apa ya? Pak Bambang menunjukkan surat resmi. Penarikan aset perusahaan. Pak, ini surat perintahnya. Alphard B1234 ABC atas nama Ibu Maya Kusuma dari PT Arjuna Wijaya Group. Ada tunggakan pelanggaran penggunaan company car. Security membaca surat itu, lalu mengangguk. Baik, silakan dilanjutkan. Saya catat untuk laporan. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Ucap Pak Bambang. Maya berdiri memperhatikan seluruh proses. Wajahnya datar, tapi ada kepuasan tersembunyi di matanya. Alphard yang tadi dengan sombongnya dia usir keluar, sekarang sedang ditarik pergi. Ibu Direktur, mobilnya sudah kami amankan. Kami bawa ke pool perusahaan. Tanya Pak Bambang. Iya, bawa saja. Nanti saya urus administrasinya Senin depan. Baik, Bu. Permisi. Truk derek bersama Alphard di atasnya melaju keluar dari basement mall. Maya kembali ke bangku tunggu. Dia mengecek jam tangan. Pukul 6 sore. Sebentar lagi mereka turun. Gumamnya. Maya mengeluarkan ponsel, menelepon supir pribadinya. Pak Joko, tolong jemput saya di Grand Metropolitan Mall. Basement parkir. Baik, Ibu Direktur. Saya segera ke sana. 15 menit kemudian, Mercedes-Benz S-Class hitam milik pribadi Maya masuk ke area parkir. Pak Joko turun dan membukakan pintu belakang.
Ibu mau langsung pulang? Belum, Pak. Kita tunggu sebentar. Maya duduk nyaman di kursi belakang Mercedes, ponsel di tangan. Dia membuka aplikasi chat perusahaan, mengirim pesan ke bagian HRD. Tolong review ulang kartu kredit corporate atas nama Dian Prasetyo. Ada transaksi tidak sesuai prosedur. Kirim laporannya besok pagi. Balasan masuk cepat. Siap, Ibu Direktur. Maya menutup ponsel. Matanya menatap lurus ke arah lift basement. Pukul 6:30. Pintu lift terbuka. Dian dan Ibu Sulastri keluar dengan perut kenyang dan wajah puas. Tangan mereka penuh dengan doggy bag dari restoran. Wah, kenyang banget. Makanannya enak. Puji Ibu Sulastri sambil berjalan santai. Iya, Bu. Nanti kita kesini lagi. Jawab Dian. Mereka berjalan menuju area parkir tempat tadi Alphard diparkir. Langkah mereka melambat. Lalu berhenti total. Mana mobilnya? Teriak Ibu Sulastri histeris. Dian berlari ke spot parkir yang kosong. Dia melihat ke kanan kiri, seolah Alphard bisa tiba-tiba muncul. Nggak mungkin. Tadi aku parkir di sini. Dian, mobil kita dicuri. Ibu Sulastri panik. Shopping bag jatuh berceceran di lantai. Dian langsung berlari menuju pos security. Pak, mobil saya hilang. Alphard putih B1234 ABC. Security yang tadi melihat proses penarikan menatap Dian dengan tatapan datar. Ditarik, Pak. Apa? Dian tidak percaya. Ditarik siapa? Kenapa? Security mengeluarkan tablet, menunjukkan rekaman kamera pengawas. Ditarik sekitar pukul 5 tadi sore. Ada debt collector dari PT Arjuna Wijaya Group. Ini surat perintahnya. Security menunjukkan foto surat resmi. Di sana tertulis jelas, penarikan company car Alphard B1234 ABC atas nama Maya Kusuma, Direktur Operasional PT Arjuna Wijaya Group. Dian membaca tulisan itu berulang kali. Matanya membesar. Maya Kusuma? Direktur Operasional. Benar, Pak. Ini surat resminya. Ibu Sulastri yang mengikuti Dian dari belakang merebut tablet dari tangan security. Dia membaca dengan seksama. Dian, ini pasti salah. Maya kan pegawai biasa. Mana mungkin dia direktur? Security mengangkat bahu. Saya hanya melaporkan fakta, Bu. Bapak bisa hubungi perusahaan untuk konfirmasi. Dian mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar. Dia menelepon bagian HRD kantor. Nada tunggu terasa seperti selamanya. Halo, PT Arjuna Wijaya Group, dengan Mbak Sinta dari HRD. Mbak Sinta, saya Dian. Mau tanya soal Alphard B1234 ABC. Kok bisa ditarik? Ada jeda sebentar. Suara keyboard terdengar di seberang. Oh iya, Pak Dian. Alphard tersebut adalah company car untuk Ibu Maya Kusuma, Direktur Operasional kami. Bapak terdaftar sebagai authorized user kedua. Tapi Ibu Maya baru saja mencabut akses Bapak dan memerintahkan penarikan kendaraan sesuai prosedur perusahaan. Maya, Direktur Operasional? Suara Dian hampir tidak terdengar. Iya, Pak. Ibu Maya adalah atasan Bapak. Beliau direktur. Bapak kan posisinya manajer marketing. Telepon nyaris jatuh dari tangan Dian. Dunianya runtuh saat itu juga. Dian berdiri terpaku di tengah parkiran basement. Ponselnya masih di tangan, tapi sudah tidak ada suara dari seberang. Sambungan terputus otomatis karena dia tidak menjawab. Ibu Sulastri menatap anaknya dengan wajah pucat. Dian, apa yang dia bilang tadi? Maya direktur. Dian tidak menjawab. Matanya kosong menatap spot parkir yang tadi ditempati Alphard. Otaknya mencoba mencerna informasi yang baru saja dia terima. Maya, istrinya. Wanita yang selama 4 tahun dia anggap sebagai pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Ternyata adalah Direktur Operasional PT Arjuna Wijaya Group. Atasannya sendiri. Tidak mungkin. Gumam Dian pelan. Tidak mungkin. Tapi semakin dia berpikir,
Semakin banyak hal yang mulai masuk akal. Kenapa Maya selalu pulang larut dengan alasan rapat penting? Karena memang dia yang memimpin rapat. Kenapa sering ada supir menjemput Maya dengan Mercedes hitam? Karena itu mobil dinas direktur. Kenapa di rumah sering ada paket dokumen tebal dengan kop surat perusahaan? Karena Maya yang harus menandatangani kontrak-kontrak besar. Kenapa rumah mewah di Pondok Indah bisa mereka tempati dengan mudah? Karena itu fasilitas untuk Maya sebagai direktur. Dan yang paling menohok, kenapa Dian bisa diterima kerja dengan proses begitu cepat 4 tahun lalu? Kenapa promosinya lancar? Kenapa dia dapat kartu kredit corporate dengan limit tinggi? Semuanya karena Maya. Ibu Sulastri menarik lengan Dian. Dian, jawab Ibu. Apa yang pegawai HRD bilang tadi? Dian akhirnya menatap ibunya. Suaranya serak. Maya itu, direktur operasional. Atasan saya. Ibu Sulastri terperangah. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara keluar. Alphard itu mobil dinas Maya. Rumah kita itu fasilitas Maya. Kartu kredit yang tadi ibu pakai buat belanja itu juga fasilitas Maya. Lanjut Dian dengan suara semakin lemah. Shopping bag branded yang tadi Ibu Sulastri bawa dengan bangga sekarang terasa sangat berat. Tidak mungkin. Maya kan cuma. Ibu Sulastri tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Dian terduduk lemas di lantai parkiran yang dingin. Kedua tangannya memegang kepala. Bodoh saya bodoh. Dia teringat saat pertama kali bertemu Maya 4,5 tahun lalu di sebuah seminar bisnis. Maya yang presentasi di depan ratusan orang. Dian yang saat itu masih jadi staf biasa langsung terpesona. Mereka berkenalan. Pacaran. Menikah setahun kemudian. Tapi Dian tidak pernah bertanya detail tentang pekerjaan Maya. Maya juga tidak pernah cerita. Dia pikir Maya hanya pegawai administrasi atau supervisor biasa. Ternyata selama ini dia tidur di samping seorang direktur perusahaan tempatnya bekerja. Dian, kita harus cari Maya sekarang. Minta maaf. Jelasin kalau tadi itu salah paham. Ibu Sulastri mulai panik. Dian menggeleng lemah. Salah paham apa, Bu? Ibu dengan jelas bilang Maya itu pembantu. Ibu usir Maya dari mobilnya sendiri. Dan saya malah membela ibu. Ibu Sulastri menangis. Ibu kan gak tahu. Kalau ibu tahu Maya direktur, mana mungkin ibu berani begitu? Justru itu masalahnya, Bu. Suara Dian bergetar. Kita cuma hormat sama orang yang punya jabatan dan harta. Tapi Maya yang rendah hati, yang gak pernah pamer, malah kita injak-injak. Ponsel Dian bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Pak Dian, kartu kredit corporate Bapak telah diblokir atas perintah Ibu Maya Kusuma, Direktur Operasional. Mohon segera urus administrasi di HRD hari Senin. Terima kasih. HRD PT Arjuna Wijaya Group. Dian menunjukkan pesan itu ke ibunya. Ibu Sulastri menutup mulut dengan tangan. Ya Allah, kartu kreditnya diblokir, terus belanjaan tadi gimana? Tagihan 45 juta itu akan masuk ke tagihan pribadi saya, Bu. Dan gaji saya cuma 25 juta sebulan. Jawab Dian pahit. Mereka berdua terdiam. Situasinya semakin jelas. Mereka baru saja mengusir orang yang selama ini menghidupi mereka dengan nyaman. Dian, kita pulang naik apa? Uang ibu tinggal 500 ribu. Ucap Ibu Sulastri pelan. Dian mengecek dompetnya. Uang saya juga tinggal 300 ribu. Kita naik taksi online aja. Tapi saat Dian membuka aplikasi, dia baru ingat. Akun taksi online-nya terhubung dengan kartu kredit corporate yang baru saja diblokir. Dia harus pakai uang tunai. Tarif taksi online dari mall ke Pondok Indah sekitar Rp150.000. Masih cukup. Tapi tetap saja, ini memalukan. Dari naik Alphard mewah, sekarang harus naik taksi online dengan uang pas-pasan. Sambil menunggu taksi, Dian mencoba menelepon Maya. Nada tunggu terdengar, tapi tidak diangkat. Klik. 2 kali. 10 kali. Semua tidak diangkat. Dian mengirim pesan WhatsApp. Maya, maaf. Tolong angkat telepon.
Kita perlu bicara. Pesan terkirim. Centang 2. Tapi tidak ada balasan. Dia kirim lagi. Maya, kumohon. Aku salah. Ibu juga minta maaf. Tolong jangan begini. Masih tidak ada balasan. Taksi online datang. Toyota Avanza putih tua. Dian dan Ibu Sulastri naik dengan membawa shopping bag yang tadi dengan bangganya mereka pamerkan. Sekarang tas-tas branded itu terasa seperti beban dosa. Di dalam taksi, Ibu Sulastri terus menangis pelan. Dian, gimana ini? Kalau Maya cerai sama kamu, kita tinggal di mana? Rumah Pondok Indah kan punya perusahaan. Dian menatap keluar jendela. Jalanan Jakarta malam itu terasa sangat asing. Entahlah, Bu, semua tergantung Maya sekarang. Dan saat itulah Dian menyadari sesuatu yang menakutkan. Selama 4 tahun menikah, dia tidak pernah benar-benar mengenal istrinya. Perjalanan pulang terasa sangat lama meskipun hanya 40 menit. Dian dan Ibu Sulastri duduk dalam diam. Sopir taksi online sesekali melirik lewat kaca spion, tapi tidak berkomentar. Sesampainya di rumah Pondok Indah, Dian membayar Rp150.000. Uang mereka tinggal Rp650.000. Rumah mewah 3 lantai itu terlihat gelap. Hanya lampu teras yang menyala. Maya belum pulang kayaknya. Gumam Ibu Sulastri sambil turun dari taksi. Dian membuka pintu dengan kunci cadangan. Rumah sunyi. Tidak ada tanda-tanda Maya. Ibu Sulastri langsung naik ke kamar. Menaruh belanjaan dengan perasaan bersalah. Tas Gucci senilai Rp75 juta yang tadi membanggakan sekarang terasa seperti barang haram. Dian duduk di ruang tamu, ponsel di tangan. Dia terus mencoba menghubungi Maya. Telepon, pesan, semuanya tidak dibalas. Pukul 9 malam, lampu halaman depan menyala terang. Suara mesin mobil terdengar. Dian langsung berlari ke jendela. Mercedes-Benz S-Class hitam masuk ke halaman. Tapi bukan parkir di garasi. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu utama. Pintu belakang terbuka. Maya turun dengan penampilan yang sangat berbeda dari pagi tadi. Blazer hitam formal. Rok pensil selutut. Hijab segi 4 hitam yang rapi. Sepatu hak tinggi. Makeup sempurna. Tas kerja kulit di tangan. Ini bukan Maya yang biasa Dian lihat di rumah. Ini Maya sang direktur. Di belakang Maya, turun 2 orang berbaju formal membawa tas dokumen. 1 pria dan 1 wanita. Mereka terlihat seperti staf profesional. Dian membuka pintu sebelum Maya mengetuk. Maya sayang, syukurlah kamu pulang. Dian mencoba mendekati istrinya. Maya mengangkat tangan, memberi isyarat agar Dian berhenti. Tatapannya dingin. Sangat berbeda dari tatapan lembut yang biasa dia berikan. Pak Dian, panggil Maya dengan nada formal dan jarak. Bukan lagi, Dian, atau sayang. Dian tersentak mendengar nada bicara itu. Boleh saya masuk? Ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan. Lanjut Maya. Iya masuk. Dian membukakan pintu lebar. Maya masuk dengan langkah tegap. Kedua stafnya mengikuti di belakang. Mereka duduk di ruang tamu dengan postur profesional. Ibu Sulastri turun dari tangga dengan wajah pucat. Maya, nak. Ibu Sulastri, sapa Maya tanpa kehangatan. Silakan duduk. Ini tidak akan lama. Ibu Sulastri duduk di sofa dengan tangan gemetar. Maya membuka tas kerjanya, mengeluarkan beberapa amplop dokumen. Salah satu stafnya, wanita berusia 30 tahunan, membuka laptop. Perkenalkan, ini Mbak Ratih dari divisi legal perusahaan. Dan ini Pak Ardi dari bagian HRD. Ucap Maya menunjuk kedua stafnya. Dian dan Ibu Sulastri hanya bisa mengangguk kaku. Maya duduk dengan postur tegak. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Saya akan langsung ke intinya. Saya, Maya Kusuma, Direktur Operasional PT Arjuna Wijaya Group, dengan ini menyampaikan beberapa keputusan. Jeda sebentar. Suasana ruang tamu terasa sangat tegang. Pertama, pencabutan seluruh fasilitas perusahaan yang selama ini dinikmati oleh Pak Dian Prasetyo atas nama saya sebagai direktur.
Mbak Ratih membuka dokumen pertama. Mobil Alphard B1234 EBC telah ditarik dan dikembalikan ke pool perusahaan. Kartu kredit corporate nomor 4567 telah diblokir per hari ini pukul 5 sore. Dan rumah di Jalan Kartika nomor 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan, harus dikosongkan paling lambat 7 hari kerja dari sekarang. Ibu Sulastri menangis. Maya, tolong, ini semua salah paham. Maya menatapnya tajam. Salah paham yang mana, Bu? Saat ibu menyebut saya pembantu? Atau saat ibu mengusir saya dari mobil saya sendiri? Ibu Sulastri tidak bisa menjawab. Kedua, Maya melanjutkan sambil mengeluarkan amplop coklat tebal. Surat gugatan perceraian yang telah saya daftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari ini pukul 4 sore. Nomor register sudah tercatat. Dian terhenyak. Maya, jangan, kumohon, kita bisa bicarakan ini. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan, Pak Dian. Potong Maya tegas. 4 tahun saya bertahan. 4 tahun saya mengalah demi keharmonisan. Tapi hari ini, saya menyadari bahwa saya tidak dihargai sebagai istri. Bahkan tidak dihargai sebagai manusia. Maya, aku salah. Aku janji akan berubah. Aku akan bela kamu. Aku. Dian hampir berlutut. Bapak akan membela saya. Maya tertawa pahit. Seperti tadi sore saat ibu bapak mengusir saya di parkiran mall? Seperti saat bapak malah menyalahkan saya karena membawa belanjaan ibu bapak sendiri? Dian terdiam. Tidak ada pembelaan yang bisa dia ucapkan. Ketiga, Maya mengeluarkan dokumen lain. Ini surat pemberitahuan dari HRD. Pak Ardi, tolong jelaskan. Pak Ardi membuka laptopnya. Pak Dian, berdasarkan evaluasi kinerja 3 bulan terakhir, performa bapak menurun drastis. Target penjualan tidak tercapai, laporan sering terlambat, dan ada beberapa komplain dari klien. Sesuai prosedur perusahaan, bapak diberikan surat peringatan pertama. Jika dalam 3 bulan ke depan tidak ada perbaikan, perusahaan berhak melakukan demosi atau pemutusan hubungan kerja. Dian pucat pasi. Tapi. Ini murni keputusan HRD berdasarkan data objektif. Pak Dian, lanjut Pak Ardi. Ibu Direktur Maya tidak campur tangan dalam hal ini. Beliau bahkan meminta kami tetap profesional dan adil. Maya menatap Dian. Saya tidak akan memecat Bapak. Itu bukan cara saya bekerja. Tapi saya juga tidak akan melindungi Bapak lagi. Dari sekarang, Bapak harus bekerja dengan kemampuan sendiri. Hening. Dan terakhir, Maya berdiri, mengeluarkan kunci rumah dari tasnya. Ini kunci rumah. 7 hari dari sekarang, security akan datang untuk serah terima. Silakan packing barang-barang pribadi Bapak dan Ibu Sulastri. Maya meletakkan kunci di meja dengan bunyi nyaring. Tapi Maya, kita mau tinggal di mana? Ibu Sulastri memohon. Itu bukan urusan saya lagi, Bu. Jawab Maya dingin. Maya berjalan menuju tangga, hendak naik ke kamar untuk mengambil barang-barang pribadinya. Dian mengejarnya, memegang lengan istrinya. Maya, tunggu. Kumohon, jangan begini. Aku benar-benar minta maaf. Suara Dian bergetar. Maya melepaskan pegangan tangan Dian dengan halus tapi tegas. Lepaskan, Pak Dian. Maya, dengarkan aku dulu. Aku nggak tahu kalau kamu direktur. Kalau aku tahu, pasti aku nggak akan. Nggak akan apa? Potong Maya tajam. Matanya menatap Dian dengan tatapan yang membuat laki-laki itu bergidik. Tidak akan membiarkan ibumu menghinaku? Atau tidak akan menyuruhku pulang sendiri? Dian terdiam. Justru itu masalahnya, Dian. Lanjut Maya dengan suara yang mulai bergetar. Pertanda emosinya mulai keluar. Kamu cuma akan menghargaiku kalau tahu aku punya jabatan dan harta. Tapi waktu kamu pikir aku cuma pegawai biasa, aku layak diusir dari mobil sendiri. Bukan begitu, Maya. Lalu apa? Maya menatap tajam. 4 tahun kita menikah, Dian. 4 tahun. Aku nggak pernah sekalipun minta dihormati karena jabatanku.
Aku cuma minta diperlakukan sebagai istri, sebagai manusia yang punya perasaan. Tapi apa yang aku dapat? Dihina di depan umum oleh mertuaku sendiri, sementara suamiku malah membela ibunya. Air mata mulai mengalir di pipi Maya. Tapi bukan air mata lemah. Itu air mata kekecewaan yang sudah ditahan terlalu lama. Ibu Sulastri mendekati mereka. Maya, ibu minta maaf. Ibu nggak tahu. Ibu janji nggak akan begitu lagi. Maya menatap mertuanya. Ibu minta maaf karena ibu tahu sekarang aku direktur. Bukan karena ibu merasa bersalah sudah menghina manusia lain. Ibu Sulastri tersentak. Coba kalau aku bukan direktur. Coba kalau aku benar-benar cuma pegawai biasa. Apa ibu akan minta maaf? Atau malah makin meremehkan aku? Tanya Maya. Ibu Sulastri tidak bisa menjawab. Karena jawabannya jelas. Maya menarik napas panjang, menenangkan diri. Mbak Ratih, Pak Ardi, tolong tunggu di mobil. Saya akan segera selesai. Kedua staf itu mengangguk dan keluar rumah. Setelah mereka pergi, Maya duduk di sofa. Dian dan Ibu Sulastri duduk di seberangnya. Seperti dua terdakwa di hadapan hakim. Aku akan cerita sesuatu yang kalian berdua tidak pernah tahu. Ucap Maya pelan. Waktu kamu interview di PT Arjuna Wijaya Group 4 tahun lalu, Dian, siapa yang merekomendasikan kamu ke direktur utama? Dian menggeleng lemah. Aku nggak tahu. Aku, jawab Maya. Aku yang bilang ke Pak Hartono, direktur utama waktu itu, kalau kamu capable, jujur, dan punya potensi. Aku yang minta beliau kasih kesempatan kamu. Dian terbelalak. Waktu kamu dapat promosi jadi supervisor 2 tahun lalu, siapa yang ngasih penilaian bagus di meeting evaluasi karyawan? Lanjut Maya. Kamu. Jawab Dian hampir berbisik. Waktu kamu dapat promosi lagi jadi manajer setahun lalu, aku yang approve kenaikanmu di rapat direksi. Waktu kamu minta kartu kredit corporate, aku yang tanda tangan persetujuannya. Waktu kita pindah ke rumah ini, aku yang urus semua dokumennya sebagai fasilitas direktur. Setiap kalimat Maya seperti tamparan keras untuk Dian. Semua yang kamu nikmati selama ini, Dian, semua dari posisiku. Tapi aku nggak pernah bilang ke kamu karena aku mau kamu mencintaiku sebagai Maya. Bukan sebagai direktur. Bukan karena hartaku. Maya menghapus air matanya. Tapi ternyata, tanpa tahu siapa aku sebenarnya, kamu dengan mudahnya membiarkan aku diinjak-injak. Ibu Sulastri menangis terisak. Maya, maafin ibu. Ibu salah. Ibu nggak akan ngulangin lagi. Sudah terlambat, Bu. Jawab Maya lembut tapi final. Sakit hati yang ibu berikan bukan cuma hari ini. 4 tahun ibu tinggal di sini. Ibu selalu meremehkan aku. Selalu membanding-bandingkan aku dengan istri teman-teman Dian. Selalu bilang aku nggak berguna. Ibu nggak tahu, Maya. Justru karena ibu nggak tahu, ibu harusnya lebih hati-hati dengan ucapan ibu. Tapi ibu memilih untuk menghakimi tanpa tahu apa-apa. Maya berdiri. 7 hari. Itu waktu yang cukup untuk kalian cari tempat tinggal baru. Setelah itu, rumah ini akan diserahkan ke perusahaan. Maya, kumohon jangan ceraikan aku. Dian berlutut di hadapan istrinya. Maya menatapnya dengan tatapan kosong. Dian, aku sudah mencintaimu dengan sepenuh hati. Tapi kamu memilih ibumu yang menghina istrimu sendiri. Sekarang, terimalah akibatnya. Maya berjalan ke kamar, mengambil beberapa pakaian dan barang pribadi penting. Dia masukkan ke dalam koper kecil. Saat turun lagi, Dian masih berlutut di ruang tamu. Ibu Sulastri menangis di sofa. Selama 7 hari ini, aku nggak akan pulang ke sini. Aku akan tinggal di apartemen. Silakan kalian packing dengan tenang. Ucap Maya sambil menarik kopernya. Maya. Panggil Dian lemah. Maya berbalik sebentar. Dian, aku harap kamu belajar sesuatu dari ini. Hargai orang bukan dari jabatan atau hartanya, tapi dari kemanusiaannya. Karena hari ini kamu kehilangan istri yang mencintaimu tulus.
Dan itu tidak akan pernah bisa kamu dapatkan lagi. Maya melangkah keluar rumah. Mercedes hitam masih menunggu. Pak Joko membukakan pintu. Sebelum masuk mobil, Maya menatap rumah mewah yang 4 tahun menjadi saksi pernikahannya. Rumah yang penuh kenangan, tapi juga penuh luka. Selamat tinggal, bisiknya pelan. Mercedes melaju meninggalkan pondok indah. Di dalam rumah, Dian masih berlutut dengan wajah penuh air mata. Ibu Sulastri duduk lemas, baru menyadari bahwa kesombongannya telah menghancurkan hidup anaknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, rumah besar itu terasa sangat kosong dan dingin. 6 bulan berlalu sejak malam itu. Persidangan perceraian antara Maya dan Dian selesai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hakim memutuskan perceraian dengan alasan ketidakharmonisan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Tidak ada pembagian harta gono gini karena semua aset rumah tangga ternyata atas nama Maya pribadi atau fasilitas perusahaan. Dian hanya mendapat barang-barang pribadinya. Kehidupan Dian setelah perceraian sangat berbeda. Dia masih bekerja di PT Arjuna Wijaya Group, tapi tanpa privilege seperti dulu. Tidak ada lagi fasilitas mobil, tidak ada kartu kredit korporat, tidak ada rekomendasi khusus. Dia harus bekerja keras seperti karyawan biasa lainnya. 3 bulan setelah perceraian, evaluasi kinerja Dian menunjukkan hasil yang mengecewakan. Tanpa dukungan diam-diam dari Maya, ternyata kemampuan Dian hanya standar. Beberapa proyek gagal, klien komplain, laporan sering terlambat. HRD memanggil Dian ke ruangan. Pak Dian, kami sudah memberikan kesempatan 3 bulan untuk perbaikan. Tapi sayangnya performa Bapak tidak menunjukkan peningkatan. Sesuai prosedur, kami terpaksa melakukan demosi. Bapak diturunkan menjadi senior staff dengan gaji 18 juta rupiah per bulan. Dian menerima surat demosi dengan tangan gemetar. Dari manajer dengan gaji 25 juta, sekarang turun menjadi staf biasa dengan gaji jauh lebih kecil. Hidup Dian dan Ibu Sulastri sekarang sangat pas-pasan. Mereka tinggal di rumah kontrakan di Bekasi, jauh dari kemewahan Pondok Indah. Rumah tipe 36 dengan 2 kamar tidur kecil, dapur sempit, dan halaman yang nyaris tidak ada. Kontrak per bulan Rp2.500.000. Hampir 1/6 dari gaji Dian setiap bulannya. Ibu Sulastri yang dulu suka belanja branded sekarang harus rela belanja di pasar tradisional. Tas Gucci dan sepatu Louis Vuitton yang dulu dibanggakan sudah terpaksa dijual untuk bayar biaya hidup. Harganya jatuh, hanya laku setengah dari harga beli. Dian, beras tinggal sedikit. Kamu transfer uang belanja dong, ucap Ibu Sulastri suatu pagi. Dian mengecek saldo rekening. Tinggal 2 juta rupiah. Padahal tanggal masih tanggal 20. Gaji masih 10 hari lagi. Uangnya tinggal 2 juta. Bu, kita irit dulu sampai gajian. Ibu Sulastri menangis. Dian, Ibu nggak kuat hidup begini terus. Ibu sakit jantung, harus minum obat mahal. Uangnya dari mana? Ibu harus sabar. Ini semua akibat dari kesalahan Ibu, kan? Potong Ibu Sulastri sambil terisak. Ibu yang buat Maya pergi. Ibu yang hancurkan hidupmu. Dian memeluk ibunya. Sudahlah, Bu. Yang penting kita jalani saja. Tapi di dalam hati, Dian sangat menyesal. Setiap hari dia memikirkan Maya. Istrinya yang baik hati, yang rendah hati, yang mencintainya dengan tulus. Dan dia sia-siakan semuanya. Di sisi lain, Maya justru berkembang pesat dalam karirnya. 6 bulan setelah perceraian, dia dipromosikan menjadi Direktur Utama PT Arjuna Wijaya Group. Direktur Utama termuda dalam sejarah perusahaan di usia 29 tahun. Pelantikan diadakan di ballroom hotel mewah. Seluruh jajaran perusahaan hadir, termasuk komisaris dan pemegang saham. Dan juga seluruh karyawan, termasuk Dian yang sekarang hanya staf biasa. Maya berdiri di podium dengan blazer putih elegan, hijab satin hitam, dan sepatu hak tinggi. Aura kepemimpinannya sangat kuat. Dia tidak lagi terlihat seperti Maya yang dulu lembut dan mengalah. Ini Maya yang baru, kuat, tegas, dan penuh percaya diri.
Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, ucap Maya dalam sambutannya. Perjalanan saya untuk sampai di posisi ini tidak mudah. Saya pernah diremehkan, dianggap tidak berguna, bahkan diusir dari mobil saya sendiri. Beberapa karyawan yang tahu cerita perceraian Maya saling berpandangan. Tapi dari situ saya belajar bahwa kehormatan diri tidak datang dari pengakuan orang lain. Kehormatan datang dari bagaimana kita menghargai diri sendiri, lanjut Maya. Tatapannya sempat bertemu dengan Dian yang duduk di barisan belakang. Tidak ada benci di mata Maya. Tapi juga tidak ada cinta. Hanya kekosongan. Kepada seluruh karyawan, terutama para perempuan di perusahaan ini, Maya melanjutkan. Jangan pernah takut untuk berdiri sendiri. Jangan biarkan siapapun meremehkan kalian. Cinta itu penting. Tapi harga diri lebih penting. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Setelah acara, Dian mencoba mendekati Maya. Maya, selamat untuk promosinya. Maya berbalik. Terima kasih, Pak Dian. Panggilan, Pak Dian, itu terasa sangat asing dan menyakitkan. Aku minta maaf. Untuk semuanya. Aku tahu kata maaf nggak cukup. Tapi saya sudah memaafkan, Pak Dian, potong Maya lembut. Tapi memaafkan tidak berarti melupakan. Dan tidak berarti kita bisa kembali seperti dulu. Aku tahu. Tapi aku cuma mau kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Setiap hari aku menyesal. Maya tersenyum tipis. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Pak Dian sudah membuat pilihan waktu itu. Memilih ibu yang menghina istri sendiri. Sekarang jalani konsekuensinya dengan kepala tegak. Maya berjalan meninggalkan Dian yang berdiri sendirian di tengah keramaian. 2 tahun kemudian, Maya menikah lagi dengan pengusaha sukses bernama Reza Mahendra yang menghormatinya sebagai partner sejajar. Mereka membangun bisnis bersama, saling mendukung, dan hidup bahagia. Sementara Dian masih bekerja sebagai staf biasa dengan gaji pas-pasan. Ibu Sulastri kondisinya makin lemah karena penyakit jantung. Biaya pengobatan menguras tabungan mereka. Suatu hari sebelum meninggal, Ibu Sulastri memanggil Dian ke sampingnya. Dian, dengarkan ibu baik-baik. Iya, Bu. Ada apa? Ibu mau minta maaf sama kamu. Semua ini kesalahan ibu. Ibu yang sombong. Ibu yang meremehkan Maya. Dan akibatnya, kamu kehilangan istri terbaik yang pernah kamu punya. Air mata mengalir di pipi Ibu Sulastri yang kurus. Jangan pernah remehkan orang, Dian. Harta bisa dicari lagi. Tapi istri baik seperti Maya, seumur hidup cuma sekali. Dan kamu sudah kehilangan dia gara-gara ibu. Ibu Sulastri meninggal seminggu kemudian. Dian berdiri sendirian di pemakaman, menatap pusara ibunya. Di usia 34 tahun, dia sudah kehilangan segalanya. Istri yang mencintainya, pekerjaan yang bagus, kehidupan yang nyaman. Semuanya hancur karena dia tidak bisa menghargai apa yang dia punya. Dan saat melihat berita di media sosial tentang pernikahan Maya dengan Reza, melihat senyum bahagia di wajah mantan istrinya, Dian menangis. Bukan karena cemburu, tapi karena dia tahu, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan wanita sebaik Maya lagi. Karma memang tidak pernah salah alamat. Saudara-saudara pendengar, dari cerita Maya dan Dian ini kita belajar bahwa kehormatan seseorang bukan dinilai dari jabatan atau harta yang dimiliki, melainkan dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Maya yang rendah hati justru memiliki segalanya. Sementara Dian yang membiarkan istrinya direndahkan akhirnya kehilangan segalanya. Ingatlah, hargai pasangan kita bukan karena apa yang mereka miliki, tapi karena ketulusan cinta mereka. Jangan sampai penyesalan datang terlambat. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semirip mungkin dengan kejadian nyata agar hikmahnya dapat diambil dan dipelajari. Semua nama tokoh, tempat, dan peristiwa adalah hasil imajinasi semata. Jika ada kesamaan, itu murni kebetulan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Jika kamu suka dengan cerita ini dan mengambil hikmah darinya, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Aida Bercerita untuk cerita-cerita inspiratif lainnya.
Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.